Sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Kembali kita berhadapan lagi dengan pohon ini, teman-teman. Kalau masih ingat, kurang lebih 3-4 bulan yang lalu ya, saya melakukan repotting terhadap pohon ini. Nanti linknya akan saya share di deskripsi pertemuan pertama kita dengan pohon ini. Nah, ini adalah lanjutan dari proses pembuatan dari pohon ini. Pohon ini adalah pohon yang mempunyai pertumbuhan landai menyusuri media ataupun tanah, kemudian tumbuh dan kita akan mengkomposisikan menjadi sebuah grouping bonsai. Jadi tetapi grouping kali ini beda dengan yang lain karena semua pertumbuhannya terkoneksi dan kita akan menggunakan cabang-cabangnya sebagai pohon-pohon kecil atau anak pohon sebagai wujud dari komposisi pohon grouping. Jadi ini sebenarnya mungkin tergolong dalam kategori bonsai rough ya, bonsai yang tumbang. Kemudian tetapi pada kenyataannya pohon ini tidak tumbang, artinya memang pertumbuhannya dia menyusur dari tanah sehingga bisa akar bisa bertambah. Nanti suatu saat saya akan buka medianya, teman-teman mungkin bisa lihat atau mungkin bisa dilihat di video yang pertama. Jelas sekali di situ bagaimana koneksi dari pertumbuhan pohon ini. Nah, dari konsep itu saya tetap menggunakan konsep membuat pohon berbatang banyak ya, ataupun biasa disebut bonsai grouping. Pada perencanaan awal saya merencanakan pohon ini akan kita buat bisa dilihat enak dari dua sisi. Nah, nanti kita akan lihat lagi apakah hal demikian memungkinkan. Ya, meskipun pada akhirnya tetap harus memilih sisi mana yang terbaik untuk dijadikan muka dari pohon ini. Ya, karena kondisinya memungkinkan, kemungkinan bisa terlihat dari dua sisi, maka kita akan mencoba. Oke teman-teman, pertumbuhannya sangat bagus sekali. Nanti bisa kita lihat secara detail. Kemudian pada tahap ini, seperti sudah saya mention di pertemuan pertama, saya akan melakukan pemilihan sekaligus pruning. Ya, pruning dari daun-daun yang sudah sangat lebat ini untuk menuju pembentukan tajuk. Ya, kemudian saya akan melakukan pemilihan untuk menimbulkan ruang kosong isi dan memperlihatkan dengan sejelas-jelasnya pertumbuhan masing-masing dari pohon yang ingin ditampilkan. Kita ikuti prosesnya. Pada awalnya saya akan melakukan pemilihan dulu ya. Seperti ini bisa dilihat. Pertumbuhan-pertumbuhan yang tidak perlu kita buang dulu. Sehingga kita akan breakdown perpecahan perantingannya. Bisa dilihat di sini ya. Jadi ini ada perpecahan 2 anak ranting. Ya, saya akan mempunyai 2 kumpulan daun. Ini dulu yang saya perjelas dulu dengan cara membuang pertumbuhan-pertumbuhan yang mungkin masih belum diperlukan. Seperti ini banyak sekali pertumbuhan-pertumbuhan di dalam yang masih belum kita perlukan, kita buang dulu. Bisa dilihat teman-teman pertumbuhannya, pohon sangat subur sekali ini, ya, sangat subur sekali. Kenapa kok bisa tumbuhnya bisa merata seperti ini ya? Karena di awal saya sudah persiapkan proses perpecahan perantingannya. Ya, ini kalau dihitung sudah melalui 3 kali proses pemilihan cabang ranting. Jadi pada saat terakhir kita pindah pot, video yang pertama, itu kondisinya udah perpecahan ke anak ranting.
Jadi pada saat itu apabila kita biarkan dia numbuh, maka sudah tidak terjadi lagi pertumbuhan-pertumbuhan yang istilahnya nembak panjang-panjang. Bonsai ini saya taruh di tempat yang berhadapan dengan sisi barat dan sebaliknya adalah sisi timur. Jadi matahari melintas dari timur ke barat. Nah, ini saya mencoba untuk sekaligus membuka ruang ya. Pertumbuhan yang berlebihan ataupun terlalu banyak kita kurangi dulu. Tetap dengan memperhatikan perpecahan-perpecahannya ya. Jadi jalurnya ini mecah dua, satu ke atas untuk yang ini, satu ke bawah untuk kelompok yang ini. Di bawah dia mecah lagi dua, satu yang ini, satu yang ini. Nah, jalur-jalur itu kita perhatikan supaya kita nanti mendapat kelompok-kelompok daun, dan itulah nanti yang akan membuat kesan natural pada pohon kita.
akhirnya selesai teman-teman, saya melakukan pemilihan pada pohon ini yang pada dasarnya tujuannya adalah membuat ruang. Selain itu juga kepingin mempertegas eksistensi kemunculan dari masing-masing pohon ya. Jadi di sini apa yang sedang saya lakukan adalah membuat komposisi. Seperti kita tahu bersama bahwa tujuan pencapaian komposisi adalah keindahan. 3 aspek yang harus dicapai dalam sebuah komposisi adalah irama, keseimbangan, dan kesatuan. Ya. Nah, disinilah apa-apa yang saya lakukan mempunyai koridor estetika, yaitu pencapaian irama yang bagus, keseimbangan yang bagus, dan kesatuan yang bagus. Irama bisa dicapai dengan menentukan dari awal arah tumbuh. Jadi dengan menentukan arah tumbuh akan mempermudahkan kita untuk melakukan penataan tajuk dengan irama yang bagus. Tentunya apabila arah tumbuh tidak ditentukan, kita akan sulit untuk membuat pertumbuhan yang berirama sesuai dengan pencapaian keindahan dari sebuah komposisi, yaitu irama yang bagus. Yang kedua adalah balance. Balance adalah balance pertumbuhan menurut saya adalah berdasarkan kekuatan tumbuh. Apabila ada kekuatan tumbuh yang besar, ini pohon besar, saya akan memunculkan kelompok tajuk yang cukup besar pula. Pohon yang paling besar akan saya munculkan kelompok tajuk yang paling banyak pula. Pohon yang paling kecil sebaliknya akan saya munculkan kelompok tajuk yang kecil. Jadi itulah keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan pertumbuhan berdasarkan kekuatan tumbuh masing-masing cabang ataupun batang pohonnya. Kemudian unity atau kesatuan adalah kesatuan secara keseluruhan dari penampilan pohon ini, termasuk nanti kesatuan dengan wujud media tanam wadah tanamnya, yaitu pot. Jadi di sini jelas tidak bisa dipertanyakan lagi untuk kesatuan, karena memang wujud dari pohon ini adalah rangkaian kehidupan ya, yang menyatu. Oke teman-teman, itulah sedikit dasar pemikiran saya ketika saya melakukan tadi pemilihan yang cukup memakan waktu yang lama, yaitu dari pagi jam 9 pagi ya, saya mulai kerja sampai sekarang sudah jam 3 lebih, setengah 4, baru selesai melakukan pemilihan. Langkah selanjutnya tanpa berkepanjangan, saya akan melakukan pembentukan tajuk atau pruning. Mari kita ikuti prosesnya. Seperti biasa, saya akan memulai dari bagian mahkota utama. Ya, jadi pohon ini sudah saya tentukan menjadi pohon pemimpin, yang mana nantinya akan kita bangun susunan mahkota utama. Susunan mahkota utama mempresentasikan segala bentuk karakter tumbuh dari kelompoknya. Jadi inilah pemimpinnya. Nah, disinilah awal dari kita. Setelah menentukan arah tumbuh, kemudian kita menentukan arah tumbuh mahkota utama. Pohon ini sudah kita tentukan mempunyai arah tumbuh ke sebelah kanan. Jadi mahkota saya bangun untuk bisa merepresentasikan arah tumbuh tersebut. Yang nantinya sebagai pemimpin, dia akan menjadi contoh kehidupan ataupun tadi pola tumbuh dari pohon-pohon yang lain. Jadi pembentukan tajuk ini tidak dimulai dari sekarang saya mencukur daunnya, tetapi memang sudah dipersiapkan sejak awal ya. Jadi dimulai dari
tumbuhnya cabang kita besarkan, tumbuhnya ranting kita besarkan, anak ranting kita besarkan, dan lain-lain, kita atur menjadi susunan. Nah, susunan itulah nanti yang akan memunculkan kelompok-kelompok daun. Kelompok-kelompok daun inilah yang sekarang ini saya bentuk. Tetapi bentuk dasarnya sudah dimulai sejak dari pertama saya menumbuhkan cabang ataupun ranting dan seterusnya. Itulah pola dasar dari sebuah bonsai atau biasa disebut kerangka. Jadi kerangka bonsai itu mengawali segalanya untuk kemudian kita bisa menentukan pola apa, pola bentuk tajuk, pola arah tumbuh, dan lain-lain. Itu berawal dari kerangka. Nah, ini setengah dari pohon utama sudah saya lakukan pembentukan tajuk. Jadi sekarang sudah terlihat kelompok-kelompoknya, meskipun masih kasar ya, masih belum rapi karena memang pertumbuhan daunnya masih besar-besar. Jadi ini masih pada level ke 3-4 ya, belum sampai ke 4-5. Nanti kalau sudah sampai ke perpecahan ranting yang level ke 4 dan ke 5, daun akan lebih kelihatan menggumpal. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa pohon ini sebagai pohon utama saya tampilkan paling tinggi dari sekelompoknya. Ya, kemudian nanti mahkotanya adalah mahkota utama akan menjadi pemimpin dari kelompok yang lain. Artinya ini adalah kumpulan tajuk yang nantinya akan paling besar dan paling tinggi. Nah, perlunya menentukan hal semacam ini supaya kita bisa mencapai apa yang biasa disebut realita alam. Realita alam pohon hidup di alam itu mempunyai arah tumbuh, keseimbangan tumbuh, kekuatan tumbuh, ya, mempunyai drama kehidupan dan lain-lain. Nah, itulah yang harus kita presentasikan dengan tadi koridor-koridor pencapaian estetika seni rupa, yaitu prinsip-prinsip membuat komposisi dalam teori seni rupa. Nah, selain tadi yang mendasari kita dalam pembuatan bonsai ataupun penataan tajuk ini ya, tahap penataan tajuk ini yang sangat paling perlu diperhatikan, yang utama adalah sinar matahari. Jadi penataan ini saya selalu memperhatikan datangnya sinar matahari untuk memberikan masing-masing ruang-ruang pertumbuhan, ya. Jangan sampai nanti tajuk di bawahnya tertutup dengan tajuk di atasnya, sehingga kurang bagus untuk mendapatkan sinar matahari. Selain itu juga pertimbangan masuknya sinar, ya. Jadi misalkan ada tajuk yang di bawah sini, kemudian atasnya ada ini. Nah, di sini kita tidak bisa menampilkan tajuk-tajuk utama. Jadi kelompok-kelompok utama, maksudnya pemimpin dari pohon yang di bawahnya ini adalah di sini. Dia mempunyai ruang yang los mendapatkan sinar matahari. Ya, kalau misalkan ada tajuk yang agak tertutup, maka ditampilkan lebih kecil dan lain-lain. Nah, pertimbangan seperti itu juga mendasari pola pikir saya di dalam pembentukan tahap ini, ya, pembentukan tajuk di tahap ini. Sudah selesai, teman-teman. Ya, jadi itu tadi rangkaian proses yang saya lakukan seharian untuk melakukan tahap pembentukan tajuk pada pohon ini. Nah, sekarang tentunya lebih bisa dilihat, ya. Jadi bagaimana jalinan kehidupan pohon ini, drama kehidupannya sudah cukup jelas. Tapi tentunya ini masih perlu banyak koreksi lagi. Setiap nanti penanganan 2 bulan atau 3 bulan sekali, saya selalu melakukan koreksi-koreksi. Apa-apa yang perlu dikurangi dan apa-apa yang perlu ditambahkan, kita koreksi tiap tahap penanganan. Jadi pada akhirnya nanti setelah sekian kali penanganan akan
terwujud sebuah keindahan yang memang sudah banyak tereliminir kekurangan-kekurangannya. Oke teman-teman, sekali lagi nanti saya akan share link dari penanganan pertama pohon ini saat repotting. Silakan dilihat dulu, kemudian dilanjutkan dengan melihat konten yang sekarang ini. Nanti bisa dilihat prosesnya. Jadi dari tahap yang seperti apa menjadi seperti apa. Seperti yang saya lakukan sekarang ini, nanti hasilnya adalah 2-3 bulan ke depan, bukan sekarang saat ini. Ini adalah penanganan yang kemudian membiarkan tumbuh dan kita lihat hasilnya setelah pertumbuhan. Ini coba saya detail ya. Kondisi pohon utama memang ada keringan juga. Nah, ini adalah pusat kehidupannya, pusat pertumbuhan dari pohon ini, akarnya. Kemudian ada beberapa cabang ya ini ya yang tumbuh merambat di tanah menjadi kehidupan yang berkesinambungan atau connecting, bukan connecting root tapi ini. Banyak sekali pohonnya, saya belum menghitung, mungkin ada belasan atau mungkin puluhan juga ini. Ya sementara masih belum jelas ya tampilan pohonnya masing-masing. Nanti kalau sudah terjadi perpecahan yang cukup, saya rasa bisa lebih jelas. Ya, pohon ini saya beri julukan Men Brayut. Jadi ini adalah kisah legenda dari Pulau Bali. Men itu ibu, Brayut itu namanya. Jadi seorang ibu dikisahkan di Bali mempunyai banyak sekali anak, sampai belasan. Itu gambaran filosofinya adalah betapa kuatnya wanita Bali yang bisa menghidupi atau merawat anak yang begitu banyak. Seperti gambaran kehidupan pohon ini. Satu ibu, anaknya banyak. Oke teman-teman, itu hanya semangat saja buat saya agar filosofi-filosofi Indonesia bisa saya terapkan pada karya saya. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.